Dan itu harus kampus yang PTNBH ya, betul tidak Pak Alim? Yang bisa memonetasi seperti itu? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Oke. Harus. Justru untuk menjadi PTNBH itu syaratnya itu. Syaratnya itu melakukan itu ya. Kalau punya kemampuan itu makanya diberikan status PTNBH itu perintah undang-undang pendidikan tinggi gitu. Tapi ternyata pada praktiknya tidak mudah untuk melakukan tiga hal yang tadi disebutkan oleh Mas Vero. Makanya ujung-ujungnya kembali lagi bergantung pada UKT. Saya ingin tanya ke Mas Ubaid. Mas Ubaid, kalau kemarin kita lihat ketika Kemendikbudristek memaparkan postur anggaran pendidikan kita, 20%-nya iya 665 triliun, tapi kita betul-betul baru paham bahwa ternyata yang betul-betul dikelola oleh Kemendikbudristek anggaran fungsi pendidikannya itu hanya 98,9 T atau 15% saja dari angka yang besar tadi 665 triliun. Dan yang dipakai untuk program pendidikan tinggi itu 38,5 T dari angka 90-an tadi. Cukup tidak sebetulnya sebegitu angka itu untuk biaya pendidikan kita, pendidikan tinggi khususnya? Menurut saya memang angka yang kecil itu yang dikehendaki oleh Kemendikbud. Kenapa bisa begitu? Karena tidak menghendaki yang banyak gitu. Dasar Anda ngomong begitu apa tuh Mas Ubaid? Ya jelas karena begitu PTN ini didorong menjadi PTNBH, kan pemerintah nggak perlu membiayai seperti PTN dulu. Jadi dulu dana Kemendikbud itu digunakan untuk mensubsidi atau pembiayaan yang ada di PTN. Itu angkanya bisa sampai 80 sampai 90%. Gitu. Lah sekarang seperti di IPB cuma berapa persen? 30%. Di kampus lain ada 20%. Artinya dari 80, 90 ke 20, 30 itu kan berkurang drastis. Artinya ketika Kemendikbudristek itu tidak punya kepentingan untuk melakukan pembiayaan terhadap PTNBH, maka biaya yang dikelola juga dikurangi banyak gitu kan. Sehingga tidak kemudian Kemendikbudristek kita itu minta uang banyak, kenapa dikasih DPR sedikit gitu ya Pak Andre ya. Jadi memang kebijakan PTNBH itu kebijakan yang memang dirancang, didesain oleh Kemendikbudristek supaya PTN tidak lagi bergantung kepada pemerintah tapi jalan sendiri gitu. Lah di poin itulah kemudian saya berpandangan justru cilakannya di situ. Sumber masalahnya mulai dari itu. Di situ. Jadi mestinya kampus itu adalah fokus mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang melalui tridharma perguruan tinggi itu riset, pendidikan, pengabdian masyarakat itu. Nah kalau kampus dibebani untuk nyari uang, dibebani bisnis dan seterusnya, nggak fokus nanti. Yang terjadi adalah komersialisasi yang seperti hari ini dirasakan oleh adik-adik mahasiswa ini gitu loh. Tapi ada yang sukses seperti IPB yang sudah 50% sumber pendanaannya cari sendiri, sepertinya fokus-fokus saja tidak menjalankan fungsi pendidikannya. Nanti boleh dijawab nanti Pak Alim, nanti saya tanya juga ke Prof Rina apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ubaid, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.